Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya lah kita pada siang hari ini dapat menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jalankan pada siang hari ini menunaikan ibadah salat Jumat dicatat sebagai amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salatullah salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kita yang hadir di majelis ini, di masjid yang sangat mulia ini nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, yang pertama dan utama adalah wasiat takwa untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa inilah kita akan benar-benar menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syarat sebagai seorang Islam adalah harus mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini harus kita ucapkan dengan lisan dan harus kita yakini dalam hati bahwa apa yang tertulis itu, apa arti dari kalimat itu merupakan sebuah kebenaran yang mutlak yang tidak dapat terbantahkan oleh siapapun. Sehingga kalimat itu akan terus tertanam dalam jiwa kita masing-masing. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan di antara kita rasa iman itu akan bertambah dan mungkin bisa jadi rasa iman itu berkurang. Maka untuk itu kewajiban kita adalah bagaimana terus menanamkan keimanan itu 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita agar terus menancapkan keimanan itu 100% dalam jiwa kita? Maka ada beberapa hal yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Banyak perintah dan larangan yang harus kita jalankan. Sebagai perintah harus kita jalankan dan sebagai larangan tentunya haruslah kita tinggalkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana perintah itu merupakan sebuah kepastian. Ayat itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan baik oleh akal, oleh logika maupun oleh pengetahuan ilmu modern. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah ditegaskan dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada keraguan sedikit pun. Apapun yang ada dalam Al-Qur'an merupakan sebuah kebenaran bagi kita semuanya. Kalau toh kita belum menerima 100% atas kebenaran itu, kemungkinan kemampuan kita yang belum nyampai untuk mampu memahami Al-Qur'an secara sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah jelas di sini disebutkan bahwa Al-Quran ini merupakan untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas siapakah orang-orang yang dianggap bertakwa dalam Al-Quran ini? Yang pertama adalah mereka orang-orang yang mau beriman terhadap sesuatu yang gaib. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yu'minuna bil gaib. Di samping beriman kita pun harus berbuat kebajikan yang lain, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk dapat mengabdi kepada Allah, cara kita adalah wa yuqimunas shalah. Di antaranya adalah menjalankan sholat ataupun mengerjakan sholat. Masih banyak ibadah-ibadah yang bentuknya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita mampu menjalankan ibadah-ibadah itu, maka kita sudah pasti disebut sebagai orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada ayat selanjutnya disebutkan juga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Di samping kita harus menjadi pribadi yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus menjadi orang yang soleh di hadapan makhluk Allah. Yang di sini disebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian harta kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yakni mengabdi kepada Allah dengan sempurna, beribadah kepada Allah dengan sempurna, lalu kita lanjutkan kita beribadah dengan sesama manusia dengan cara berbuat baik kepada makhluknya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terakhir kalinya pada khutbah siang hari ini akan kita sebutkan, akan kita bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, apa isi ayat yang telah kita bacakan tadi? Bahwasanya dalam ayat ini Allah menantang kita semuanya, menantang para manusia, menantang para penduduk di muka bumi ini. Apa yang Allah tantangkan kepada kita semuanya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithli. Jika kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada Muhammad, kata Allah, fatu bi suratin min mithli, maka buatlah yang seperti Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian tidak mampu membuat itu, maka ajalah kawan-kawanmu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sudah sekarang tahun 1442 Hijriah belum ada manusia yang mampu membuat Al-Qur'an, yang artinya Al-Quran merupakan benar-benar kitab suci yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, karena kitab suci ini merupakan kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala